bersama-sama hadir untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari satukan hati kita saudara, rendahkan hati kita. Mari kita bersama-sama naikkan ucapan syukur kita kepada Allah. Karena Allah kita adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang baik. Karena Dia rela mengorbankan anaknya yang tunggal, telah mati di kayu salib untuk menebus semua dosa-dosa kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku. Kalau pada saat yang indah ini Tuhan, kami anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau Bapa. Kami ucap syukur Tuhan atas kasih yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Sehingga saat yang indah ini Tuhan, kami bisa hadir berkumpul di tempat ini Bapa, untuk memuji dan membesarkan nama Engkau Bapa. Kami rindu Tuhan hadirat-Mu nyata di dalam gereja ini Bapa. Kami rindu Tuhan kuasa-Mu Tuhan menyertai setiap kehidupan kami Bapa. Haleluya Tuhan, haleluya Allahku. Terima kasih Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kami undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kuasa, karena Allah bertahta di dalam setiap pujian umat-Nya. Haleluya Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah
dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Benar Tuhan, oleh kuasa darah-Mu Tuhan, Engkau telah menebus dosa-dosa kami Bapa. Kekudusan-Mu melingkupi kami Tuhan, sehingga kasih-Mu mengalir dan pulihkan hidup kami Bapa. Haleluya Yesus. Mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan
Sembah Dia, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami tinggikan, oh Yesusku. Kau layak kami sembah, Kau layak kami tinggikan, hanya Kau Yesus. Kau Raja damai, Kau yang berkuasa. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan. Ini kami anakmu, layakkan kami. Terpujilah namamu Tuhan, Kau yang layak kami sembah, oh Yesusku. Oh glory bagimu, urapi kami Tuhan, urapi kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik bagi kami Bapa. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan Tuhan, dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Bapa. Engkau menyertai setiap langkah-langkah kami Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau senantiasa mengurapi setiap kehidupan kami Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau kuasa-Mu Tuhan tidak pernah jauh dari kami Bapa. Karena Engkau Tuhan sejauh doa daripada kami Yesus. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan
beri sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan dan bangga punya Allah seperti Engkau Bapa. Kami anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan siap untuk memuji dan membesarkan nama Engkau Bapa. Yang siap untuk memuji nama Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Saya yakin dan percaya pada saat pagi hari yang indah ini Bapak Ibu Saudara merasakan sukacita yang luar biasa dari Allah. Amin. Beri salam kiri kanan kita, berikan senyuman yang termanis kepada saudara-saudara kita. Sama-sama katakan pelukis cakrawala. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Katakan pemilik kehidupan, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Say, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Katakan pelukis cakrawala, pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan, dan sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Sama-sama yang merindukan kuasa Tuhan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Saya katakan, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Sekali lagi, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Mari bersama-sama tepuk tangan di atas kepala. Haleluya. Karena Allah kita adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Dia adalah Allah yang hidup, pencipta cakrawala, pencipta alam semesta. Woo! Hey! Yang sama-sama merindukan kuasa lawatan Allah, katakan haleluya Yesus. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Say, datanglah dan bertata, kuat dan
Haleluya. Kami persilahkan duduk kembali. Sungguh luar biasa Tuhan. Kami percaya Bapa, karena kuasa salib-Mu Tuhan, Engkau telah mati di kayu salib Bapa. Engkau rela mengorbankan nyawa-Mu Tuhan, untuk menebus setiap pribadi kami yang hadir pada saat ini Bapa. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Katakan lebih dari yang kukira. Haleluya Yesus. Pengampunan-Mu telah kami terima Bapa. Hanya kasih-Mu yang abadi Tuhan, yang mengalir di Kalvari. Yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Katakan lebih dari yang kukira. Pengampunan yang ku terima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh waktu selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Gembala. Seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku, kuasa salib-Mu pulihkanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang melayakkan setiap kami.
Sehingga saat ini Tuhan kami boleh ada bersama-sama di tempat ini. Menaikkan ucapan syukur kami kepadamu. Dan saat ini pula kami bersama-sama hendak belajar akan firman-Mu. Dan tolong kami penuhi dengan kuasa Roh-Mu, hikmat daripada Allah. Sehingga kami boleh mengerti, memahami, menghidupi firman-Mu secara nyata. Berkaryalah saat yang indah ini Tuhan. Kami juga menyerahkan hamba-Mu, layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan maksud hati-Mu Bapa. Saat yang indah ini sungguh luar biasa. Dan kami serahkan ini Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkaryalah. Kita yang siap belajar firman Tuhan dan diberkati oleh firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur karena kebaikan Allah yang terus dilimpahkan dalam hidup kita. Amin. Mari kita langsung aja membuka Alkitab kita dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Kemudian disambung Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Saya ulang. Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16. Dan disambung Kisah Rasul 1 ayat 1 pasal 1 ayat yang ke-8. 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada bulan Oktober ini kita belajar bersama-sama firman Tuhan dengan judul Gereja Sehat Menjadi Saksi. Nah, kalau di dalam kehidupan kita membaca atau pernah mendengar bahwa angka kejahatan di Jepang itu sangat kecil dibandingkan di negara-negara lain. Karena masyarakatnya sangat-sangat disiplin, bertanggung jawab, dan mempunyai etos kerja yang sangat tinggi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih, coba bayangkan kalau kita yang ada di daerah Indonesia ini, kalau itu terjadi sangatlah luar biasa. Tapi apa yang terjadi di sekeliling kita, saudara, apalagi di daerah-daerah yang di daerah Papua, di daerah-daerah yang sulit dijangkau itu orang-orangnya pada malas bekerja, saudara-saudara yang kasih. Nah, tapi marilah kita akan melihat lebih jauh, saudara-saudara yang kasih. Hal ini tidak terjadi begitu saja, tetapi terbentuk dari proses pendidikan karakter moral yang sudah diajarkan sejak sedini mungkin dalam keluarga lingkungannya, kemudian di sekolahan, termasuk di mana ada kurikulumnya dan budaya masyarakatnya seperti itu. Contoh saudara-saudara yang kasih, di mana di Jepang itu mulai dari kecil anak itu sudah diajarkan untuk bertanggung jawab atas dirinya. Juga mereka diajarkan untuk membantu orang tuanya. Masih kecil, saudara. Nah,
Hal yang sangat luar biasa saudara-saudara yang kasih, sehingga anak-anak mereka semuanya menjadi orang yang luar biasa. Mereka memiliki karakter yang sangat indah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada kesempatan yang indah ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan dengan judul karakter saksi Kristus. Mari kita sama-sama katakan 2, 3, karakter saksi Kristus. Sekali lagi 2, 3, karakter saksi Kristus. Nah, karakter sama dengan kepribadian, sama dengan watak, sama dengan sifat, sama dengan tabiat. Adalah sifat jiwa atau budi pekerti. Apapun latar belakang kita, baik kita orang bejat, orang brengsek, dari keluarga apapun, tidak masalah. Tetapi satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa Allah yang kita sembah, Yesus Kristus namanya, mau merubah karakter saudara dan saya untuk memiliki karakter seperti Yesus. Yang setuju katakan amin. Nah ini yang Allah mau. Tetapi bagaimanakah hidup saudara dan saya? Melalui firman-Nya, melalui segala sesuatu yang Allah izinkan dan tuntunan Roh Kudus, Allah mau hidup saudara dan saya berubah. Tapi bagaimanakah hidup kita masing-masing? Apakah saudara dan saya mau berubah atau tidak? Itu tergantung kita. Yang setuju katakan amin. Nah itu tergantung kita. Jangan dalam kehidupan Bapak Ibu saudara dan saya beranggapan, oh nanti karakter kita tiba-tiba dirubah oleh Tuhan. Tidak bisa. Kitalah yang harus mau berubah di dalam setiap kehidupan kita. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perlunya di dalam setiap kehidupan saudara dan saya kita mau berubah, di mana yang Allah mau hidup saudara dan saya, karakter kita, watak kelakuan kita semakin hari semakin seperti Yesus. Nah, mari pada kesempatan yang indah ini kita belajar untuk memiliki karakter saksi Kristus yang efektif. Poin yang pertama, menjaga rasa asin atau nyala api. Dalam ayat 13 sampai dengan 15 dikatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Bapak Ibu saudara dan saya, bagaimana kehidupan kita masing-masing? Apakah saudara dan saya sudah menjaga rasa asin atau nyala api di dalam setiap kehidupan kita? Kalau kita melihat di dalam ayat firman Tuhan ini, saudara-saudara yang kasih, rasa asin atau nyala api, saudara melihat ayat ini di mana kita yang seringkali masak, walaupun mungkin bahannya enak sekali, masakannya itu lezat, tapi kalau kurang garam atau tidak dikasih garam, kira-kira enak apa tidak? Enggak enak, hambar rasanya. Makanan yang bahannya mahal itu enggak jadi enak. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bagi kita yang diet kurang garam atau tanpa garam, awal-awalnya pasti merasakan hambar, enggak enak masakan itu. Tapi karena terpaksa, maka masakan itu ya kita makan. Karena itu yang Allah mau. Ini masakan. Tapi yang Allah mau dalam setiap hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Di dalam setiap kehidupan kita perlu kita tahu
bahwa rasa asin atau nyala api dalam bagian ini maksud Tuhan ialah untuk menggambarkan betapa pengaruhnya kita itu, begitu pengaruhnya kita itu atas dunia ini. Begitu pentingnya pengaruh kita atas dunia ini. Identitas kita untuk mempengaruhi dunia dengan kebenaran. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih. Karena pada umumnya mereka menolak Injil karena kelakuan orang-orang yang memberitakan Injil tidak sesuai dengan Injil yang dipercayai sebagai mereka sebagai batu sandungan. Nah, inilah kenapa Injil itu ditolak. Karena orang-orang yang memberitakan Injil, orang-orang Kristen yang katanya pengikut Kristus, itu tidak sesuai dengan kepercayaan yang diajarkan. Itu tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Kristen. Bahkan mereka menjadi batu sandungan. Mereka tidak bisa menjadi berkat. Bahkan kehidupan mereka menyalibkan Tuhan yang kedua kali. Nah, untuk itulah Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Dunia itu perlu kebenaran. Nah, untuk itulah saudara dan saya yang hidup dalam kebenaran itulah yang harusnya bisa mewarnai dunia dengan kebenaran yang ada dalam setiap kehidupan kita. Kita dapat rasa asin itu bisa menggarami dunia. Terang kita nyala api, nyala di dalam kehidupan kita itu bisa dilihat. Bukan ditutupi sehingga tidak kelihatan, tetapi bisa kelihatan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Marilah kita akan bersama-sama melihat di dalam diri kita masing-masing. Sudahkah hidup saudara dan saya bisa menjaga rasa asin atau nyala api di dalam kehidupan kita masing-masing. Kebenaran yang Allah berikan dalam hidup kita, sudahkah kita lakukan, kita hidup dalam kebenaran itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih, jangan sampai hidup kita menjadi batu sandungan. Sehingga melalui hidup kita, orang tidak akan mengenal Yesus. Karena apa? Karena kehidupan kita tidak sama dengan Yesus yang kita sembah. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Perlunya Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menjaga rasa asin ini, maka dalam hidup kita harus menjaga hati. Hati kita. Ini harus kita jaga dengan kewaspadaan. Waspada, hati-hati, dikoreksi terus hati kita. Setiap saat supaya di dalam setiap kehidupan kita. Hati kita ini, sumber kehidupan kita ini memang ada yang namanya kebenaran dan hidup di dalam kebenaran. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam dengan segala kewaspadaan, dengan kehati-hatian di dalam setiap kehidupan kita. Karena kita harus tahu di dalam kehidupan saudara dan saya bahwa dari hati inilah akan bisa memancarkan yang namanya kehidupan. Akan bisa memancarkan yang namanya kebenaran. Nah, mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam hidup saudara dan saya, Allah mau yang berupa itu dari hatinya. Bukan hanya kelihatannya, tetapi memang benar-benar hati kita semakin hari semakin diperbarui. Semakin hari semakin hidup dalam kebenaran. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih. Kalau kita melihat sumber mata air, kalau sumbernya itu jernih, maka air yang keluar dari sumber itu juga air yang jernih, air yang sehat.
Nah, kalau sumbernya itu kotor, sumbernya itu jadi masalah di dalam setiap hidup orang yang meminumnya, maka di dalam kehidupan hatinya itu akan tidak bisa menjadi sumber, tidak bisa memancarkan yang namanya kebenaran. Mari kita akan lihat dalam hidup kita masing-masing. Kita akan koreksi hati kita. Sudahkah semakin hari hidup kita semakin hidup dalam kebenaran. Sehingga itulah yang harus kita jaga terus. Dengan penuh kewaspadaan dalam setiap hidup kita. Karena apa? Karena dunia membutuhkan kita. Poin yang kedua, menyatakan perbuatan baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih. Kalau membaca di dalam ayat yang ke-16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, bagaimanakah dengan hidup Bapak, Ibu, saudara dan saya? Kalau yang pertama, kalau sumbernya ini baik, maka bisa dirasakan, dinikmati, dilihat oleh semua orang. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih. Sehingga kalau sumber ini baik, maka di dalam kehidupan kita akan bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dunia yang lelah ini telah penuh dengan teori dan konsep-konsep. Tetapi kekurangan sentuhan kasih yang nyata. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih. Kalau saudara dan saya yang sudah mendapatkan sentuhan Allah secara nyata di dalam setiap hidup kita masing-masing. Kita yang sudah merasakan, kita yang sudah menikmati kasih Allah, sentuhan Allah yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita yang tidak ternilai harganya. Mana seharusnya saudara dan saya menerima hukuman kekal. Saudara-saudara yang kasih, tetapi karena darah Yesus telah menggantikan, telah membeli dosa kehidupan kita, sehingga saudara dan saya dilayakkan untuk hidup dalam kebenaran. Dan mari Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih, kebaikan Allah yang sudah kita nikmati, yang sudah kita rasakan, yang sudah kita hidupi di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan penyertaannya yang terus-menerus mengarahkan, menyadarkan hidup saudara dan saya melalui kebenaran firman Tuhan, melalui Roh Kudus, saudara dan saya terus dibawa, diarahkan untuk hidup dalam kebenaran. Saudara dan saya diarahkan untuk hidup dalam kebaikan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih, kita melihat dalam setiap hidup kita. Kalau benar kita merasakan kebaikan Allah secara nyata, maka seharusnya lah kebaikan itu benar-benar kita nikmati, kita hidupi, sehingga kita bisa menyaksikan kebaikan Allah itu dalam setiap hidup kita. Melalui apa, saudara? Melalui kebaikan kita, melalui belas kasih kita. Saudara-saudara yang kasih, perbuatan kasih mungkin secara sederhana akan jauh lebih menyentuh daripada banyaknya kata-kata. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, contohnya hal yang sepele yang mungkin kita jarang di dalam setiap kehidupan kita. Peduli. Nah, peduli dengan keluarga. Saudara-saudara yang kasih, kita nggak usah baik dulu dengan orang lain. Kebaikan kita itu bisa dirasakan dari keluarga kita. Sudahkah suami kita merasakan kebaikan kita? Sudahkah istri kita merasakan kebaikan dari suaminya? Sudahkah kita sebagai anak merasakan kebaikan orang tua? Sudahkah
anak-anak orang tua merasakan kebaikan daripada anak. Nah, ini penting saudara-saudara yang kasih. Di mana perbuatan baik itu perlu ada dalam kehidupan kita. Bukti bahwa memang kehidupan kita itu adalah orang yang baik. Karena dari dasar hatinya memang sudah diperbaiki. Itu dibuktikan, kita keluar, kita lakukan saudara-saudara yang kasih. Dengan orang yang ada di sekitar kita. Peduli dengan keluarga kita. Dengan keluarga besar kita. Kemudian dengan orang-orang di sekitar kita. Dengan orang-orang di mana kita bertemu mereka. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih, dengan peduli di dalam setiap kehidupan kita menyentuh banyak orang. Kalau mereka saudara-saudara yang kasih di sekitar kita, keluarga kita ada yang membutuhkan uluran tangan kita. Mungkin secara materi. Saudara enggak usah berkata, aku gung cukup, aku belum kaya. Nanti aja kalau saya lebih, nanti kalau kaya baru memberi. Ingat baik-baik, kembali kepada sifat dasar manusia. Itu orangnya adalah selalu kurang. Kita tidak akan pernah cukup. Tapi benar-benar kalau firman Tuhan itu merubah hidup kita, maka kita pun dalam kehidupan kita akan merasa cukup dari hari ke hari. Nah mari Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih. Kalau kita berbagi, kita memberi orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Tidak usah nunggu kaya. Ataupun pekerjaan Tuhan, tidak usah kita nunggu kaya. Kenapa? Kalau kita menunggu kaya, kita tidak ada kesempatan. Bahkan mungkin sampai kita mati tidak akan kita pernah berbagi. Kenapa? Nunggu kaya. Orang itu tidak ada puasnya saudara-saudara yang kasih. Tapi marilah kita akan belajar bersama-sama di dalam setiap kehidupan kita. Kita mau berbagi bukti kasih Allah yang nyata dalam kehidupan kita. Melalui kebaikan kita, melalui apa tindakan kita, melalui yang bisa kita lakukan bagi orang-orang di sekitar kita yang sangat membutuhkan. Mari Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan. Kalau di tempat ini setahun 2 kali kita berbagi kasih. Bukan karena kita kaya, bukan karena kita memiliki segalanya. Tapi kita mau melakukan apa yang Allah mau perintahkan dalam setiap hidup kita. Semata-mata bukan karena kelebihan. Tetapi karena kita mau mempraktekkan firman itu secara nyata di dalam kumpulan gereja kita di tempat ini. Orang kalau dikatakan butuh. Tetapi kita akan belajar berbagi. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Bukti kasih kita kepada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Saudara-saudara yang kasih. Nah usah kita nunggu diberkati akeh. Apa yang ada pada kita bisa kita berikan. Karena waktu berbagi kasih di tempat kita ini tidak ditentukan. Saudara bisa membawa mie 4. Bawa. Bisa membawa mie hanya 2. Bawa. Tidak akan pernah ditolak saudara-saudara yang kasih. Tapi kalau orangnya cukup banyak uang. Gawa mirong 2 ya jenenge kebacut. Nah tapi marilah. Kita akan belajar bersama-sama. Karena kasih Allah itu yang ada di dalam hidup kita. Kasih itulah yang kita praktekkan di dalam setiap kehidupan kita. Bisa dirasakan. Kasih itu bisa dinikmati. Kasih itu bisa dirasakan. Saudara-saudara yang kasih. Marilah kita akan melihat diri kita masing-masing. Benarkah kita bisa memberikan kasih itu secara nyata. Bapak Ibu saudara yang kasih. Jangan dengan orang luar kita baik. Tapi dengan orang di dalam rumah kita menyakitkan, menjengkelkan. Kita tidak membagikan kasih. Atau sebaliknya. Di dalam keluarga baik. Tapi di luar sana kita tingkahi gak karuan. Tapi marilah. Kita akan belajar bersama-sama di dalam setiap kehidupan kita. Menyatakan perbuatan baik. Mari
kita akan renungkan dalam setiap hidup kita. Poin yang ketiga, siap dimanapun Tuhan memanggil kita. Dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, bagaimanakah dengan kehidupan kita? Sudahkah di dalam lingkungan keluarga kita, di sekitar kita, dimanapun kita berada, kita bisa menjadi saksi-saksi Kristus? Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, pemberitaan Injil itu dimulai dari wilayah terdekat, keluarga kita, keluarga jauh, kemudian orang-orang di sekitar kita, orang-orang dimanapun kita berada. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita makan minum perjamuan kudus saat yang indah ini, kita akan renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Sudahkah Bapak, Ibu, Saudara dan saya menjadi saksi Kristus yang efektif di dalam setiap hidup kita, sehingga kita menjaga rasa asin atau nyala api. Yang kedua, menyatakan perbuatan baik. Yang ketiga, siap dimanapun Tuhan memanggil kita untuk kita bagikan berita baik yang ada dalam hidup kita. Amin. Mari saya undang, kita akan berdiri bersama-sama, mempersiapkan diri kita masing-masing untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Terima kasih Allahku. Kalau saat yang indah ini kami sudah menikmati sebagian firman-Mu yang sangat luar biasa. Kami sadar hamba-Mu sangat-sangat terbatas. Hamba-Mu berhenti berbicara. Tapi kami percaya bahwa Engkau Yesus Allah yang kami sembah, Allah yang akan terus berbicara di dalam setiap hidup kami. Kami tahu Engkau Yesus Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang hadir di tempat ini, Allah yang ada di dalam setiap hidup kami. Engkau tahu persis Tuhan apa yang terjadi dengan hidup kami. Ini kami Tuhan, kami mau membuka hati kami, mengundang Kau Yesus Allah yang kami sembah untuk masuk dalam hati kami, mengoreksi kehidupan kami. Dan saat yang indah ini, Tuhan jamah setiap kami, Tuhan lawat setiap kami. Kami rindukan Kau Yesus, kami rindukan Kau Tuhan, kami rindukan Engkau. Saat ini Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu. Ampunilah kami Tuhan, ampunilah kami. Kalau kami seringkali keras kepala, kalau hidup kami seringkali tegar tengkuk Tuhan. Walaupun kami sudah mendengarkan firman-Mu, tapi kami tidak mau berubah. Saat yang indah ini Tuhan, ini kami, pribadi-pribadi yang mau berubah. Terima kasih lawatan-Mu, kuasa-Mu nyata di dalam setiap hidup kami. Ampunilah kami Tuhan, ampunilah kami, ampunilah kami Tuhan. Dan ini kami, kalau kehidupan kami belum sesuai dengan firman-Mu, hari ini Tuhan, kami yang sudah mendengarkan firman yang ada di ruangan ini, kami mau bertobat Tuhan, kami mau bertobat. Dan saat yang indah ini pula, kami mohon belas kasih-Mu, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita akan bersama-sama masuk di dalam perjamuan kudus. Perhatikan baik-baik. Barang siapa
yang dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap Tuhan dan darah Yesus. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini merupakan peringatan bagi aku. Marilah kita angkat roti ini setinggi-tingginya di atas kepala kita dan mengucapkan bersama-sama dengan iman. Inilah tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan untuk keselamatan kita. Marilah kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah tubuh Kristus yang ajaib. Amin. Demikianlah Tuhan Yesus mengambil cawan. Sesudah ia makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, ia menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Marilah kita angkat cawan ini setinggi-tingginya di atas kepala kita dan mengucapkan bersama-sama dengan iman. Inilah darah Yesus Kristus yang telah tertumpah di atas kayu salib. Inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru dan kekal untuk pengampunan segala dosa, keselamatan, dan kesembuhan segala penyakit kita. Marilah kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Yesus Kristus yang ajaib. Amin. Syukur. Syukur. Tidak ada kata-kata lain yang layak kita ucap selain hormat syukur kepada Dia. Yesus yang kita sembah, yang sudah memberikan segala-galanya dalam hidup. Darahnya tertumpah di atas salib. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allahku. Kita yang sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, dan kita yang sudah dimeteraikan oleh perjamuan kudus saat ini, sama-sama katakan amin. Silahkan duduk kembali. Shalom.